أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para bapak, ibu serta saudara sekalian, jamaah Masjid Mujahidin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di rumah Allah ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah dan kita lanjutkan dengan thalabul ilm. Mudah-mudahan ibadah subuh kita dan ibadah-ibadah kita yang lain diterima oleh Allah dan semoga pertemuan ini mendapatkan ridha, barokah dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada hadis nomor 162. Kita lanjutkan sekarang hadis ke 163 dari kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala di bab yang ke-85, yaitu babul afwa indal khadim, yaitu bab memaafkan kesalahan pembantu. Hadatsana Hajjaj, menceritakan kepada kami Hajjaj, qala dia berkata, menceritakan kepada kami Hammad, dia adalah Ibnu Salamah. Dia berkata, mengabarkan kepada kami Abu Ghalib dari Abu Umamah, dia berkata, Aqbalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a Rasulullah datang atau Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengan membawa dua budak laki-laki. Wa wahaba ahaduhuma li Ali. Lalu Rasulullah memberikan satu budak itu kepada Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Wa qala, dan Nabi berpesan kepada Ali, jadi diberi hadiah seorang budak, lalu Ali dipeseni oleh Nabi, la tadribuhu, jangan kamu memukul budak ini. Fa inni nuhitu an daraba ahli shalah, sesungguhnya aku, kata Rasulullah, dilarang oleh Allah untuk memukul ahlus shalah, orang yang sholat, orang yang ahli sholat, yaitu orang Islam. Dilarang berarti diharamkan untuk mendolimi dengan cara memukul. Kemudian selanjutnya
inni ra'aituhu yusallu mundu akbaluna. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah, melihat dia ini budak yang sejak bersamaku dia tidak pernah meninggalkan sholat. Jadi dia ini termasuk ahli sholat, kamu jangan memukulnya. Wa ata Abadarin gulaman. Lalu kemudian Rasulullah SAW memberikan satu budak yang lain kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Waqala, dan Rasulullah berpesan kepada Abu Dzar, istausu bihi ma'rufan. Wahai Abu Dzar, perlakukan budak ini dengan baik, ya, dan juga nasihati dia dengan baik. Jadi masing-masing diberi satu budak, pesennya beda-beda. Yang satu Ali bin Abi Thalib diperintahkan atau dilarang untuk memukul, ya, dilarang untuk memukul. Yang kedua Abu Dzar diperintah untuk memperlakukan dengan baik atau menasehati budak ini dengan cara yang baik. Fa'ataqahu. Lalu Abu Dzar setelah menerima budak itu dimerdekakan, bukan dijual, bukan pula dipakai sebagai budak, tapi dibebaskan, merdeka. Faqala, lalu Rasulullah menegur melihat Abu Dzar memerdekakan budak itu. Faqala, lalu Rasulullah berkata, ma fa'ala, ya Abu Dzar, apa yang kau kerjakan, apa yang kau perlakukan kepada budakmu itu? Ya, qala amartani an astausi bihi khairan. Bukankah engkau ya Rasulullah memerintahkan kepadaku untuk berbuat baik kepada budak yang kau berikan itu? Fa'ataqau, ya, maka fa'ataqathu, maka aku pun membebaskannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bab ini tentang memaafkan kesalahan pembantu atau budak. Bahwa di hadis pertama dalam bab ini Rasulullah SAW memberi hadiah kepada dua sahabatnya, yaitu Ali bin Abi Thalib dengan diberi satu budak, kemudian Abu Dzar Al-Ghifari diberi satu budak, diberi hadiah. Budak itu harganya mahal, ya, untuk beli orang harus kaya, punya duit banyak. Ali bin Abi Thalib ini miskin, Abu Dzar juga miskin, makanya diberi budak, dihadiahi. Tentu ini saat itu masih berlaku belum berlaku pelarangan budak. Jadi masih ada musim atau masanya perbudakan. Maka diberi hadiah sama Rasulullah untuk membantu atau menjadi budaknya dua sahabat ini. Jadi yang punya budak itu orang kaya biasanya, ya, orang kaya. Maka dengan senang hati sahabat ini menerima budak hadiah dari Rasulullah SAW. Tidak dikisahkan di sini, di hadis ini, dari mana Rasulullah memperoleh dua orang budak ini. Apakah dari beliau membeli sendiri, ya, atau dari rampasan perang, tawanan perang? Bisa jadi seperti itu. Yang jelas ketika diberikan kepada Ali bin Abi Thalib, Rasulullah pesan, kamu jangan memukulnya. Dia ini orang Islam, agamanya Islam. Jadi ada budak itu budak yang muslim, ada yang kafir, Pak. Ya.
yang diberikan kepada Ali Muslim, Islam. Kamu jangan memukulnya karena dia ini orang Islam, dia ini sholat. Dan saya, kata Rasulullah, dilarang oleh Allah untuk memukul orang yang sholat. Ini pelajaran bagi kita para jamaah. Kita jangan sampai mendolimi orang lain, apalagi sampai memukulnya. Ya, semarah apapun, bertengkar bagaimanapun, hindari untuk menyakiti fisiknya. Dan itu kan dalam hukum positif ada sanksinya Pak ya, pemukulan, pasal pemukulan, singgarai dhisik, ya itu yang kena, ya kan. Tapi kadang juga yang cuma membela diri, ya membalas membela diri, nangkis, kena juga. Jangankan gitu, wong ada orang di kemarin itu beritanya viral itu ya, ada orang dirampok, ya kan, perampoknya bersenjata, pakai senjata yang tajam itu. Nah, kemudian dilawan, kalah, rampoknya mati, begalnya mati. Dadak yang dihukum, diproses secara hukum, di penjara itu yang punya harta itu, yang bela diri. Ya, kadang begitu Pak. Itulah apa itu, bisa dikatakan sentimen, bisa dikatakan dolim, tidak adil, hukum yang tidak adil. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita dilarang mendolimi orang lain para jamaah, lebih-lebih orang Islam, ya orang yang rajin sholat. Kata Rasulullah, saya menyaksikan selama dia bersama saya, dia itu rajin sholat. Maka kamu, wahai Ali, jangan kamu pukul dia ya. Nah itu pesannya. Yang kedua, kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Ini Abu Dzar saya kasih budak. Kamu nasihati dia dengan baik-baik. Kamu perlakukan dia dengan baik. Nah, kalau dua pesan ini digandeng, ya, digandeng, maka kepada budak, kepada pembantu, apalagi dia adalah muslim, ya, kepada karyawan, perlakukan dengan baik, nasihati dengan baik, karena keterbatasan ilmunya, mungkin melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh majikan, maka betulkan, bimbing, ya seperti kepada anak kita, bagaimana mendidiknya, karena itu jadi tanggung jawab kita. Ya, nasihati, bimbing dengan baik, perlakukan dengan baik. Ya, kalau ada kesalahan, jengkelno dan lain sebagainya, jangan sampai kau memukul. Nah, begitu. Kalau digandeng dua hal ini, dan itu berlaku kepada kita saat ini para jamaah. Kemudian setelah diterima oleh dua sahabat ini, masing-masing merespon. Responnya Abu Dzar berbeda dengan Ali bin Abi Thalib. Ya, kalau Abu Dzar di budak ini nggak dipakai, bukan berarti dia tidak butuh, tapi lebih dari yang diperintahkan oleh Rasulullah. Perlakukan dengan baik, itu maksud Rasulullah. Ya tetap kamu jadikan budak, tapi kamu nasihati, kamu beri pelajaran yang baik, ya, kamu perlakukan dengan baik dan seterusnya. Sebagaimana hadis-hadis yang lalu, ya Pak ya, kepada budak, kepada pembantu, berilah makan apa yang kamu makan, berilah pakaian apa yang kamu pakai, berikan tempat tinggal sebagaimana kamu berteduh bertempat tinggal. Nah, itu perlakuan baik. Namun Abu Dzar berbeda. Abu Dzar justru yang terbaik, yang dirindukan setiap budak, yaitu bebas. Dulu para jamaah budak itu sampai nyeleng-nyelengi uang, dinar, dirham, ya, untuk nebus dirinya, dibayar ke majikannya. Berapa harga saya? Gan, nah, juragan, ini saya masih ada sekian.
Saya tak nyicil mau membebaskan diri saya supaya nggak jadi budak. Jadi komoditi para jamaah, budak orang manusia zaman dulu itu ada yang jadi komoditi. Nah, sesuatu yang sangat dirindukan, dinantikan seorang budak adalah bebas. Ya, bebas, tidak terjajah lagi, tidak ada perbudakan lagi. Maka jadikan budak itu sama dengan dijajah. Orang yang dijajah itu yang dirindukan adalah merdeka. Maka sama Abu Dzar dimerdekakan budak ini. Enggak dipekerjakan, juga enggak dijual. Kalau dijual mau bisa kaya Abu Dzar, dapat duit banyak, tapi enggak. Ya, dibebaskan. Udah, kamu bebas. Jadi gratis sudah bebasnya. Maka Rasulullah tanya, Abu Dzar, apa yang kau lakukan kepada budak yang saya berikan kepadamu itu? Ya saya bebaskan ya Rasulullah, saya merdekakan. Bukankah engkau memerintahkan untuk berbuat baik kepada dia? Lah itu, saya bebaskan itu kebaikan saya. Nah, jadi puncak kebaikan kepada budak adalah dibebaskan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, satu hadis lagi, karena dalam bab ini ada dua hadis. Yang kedua hadis 164 menceritakan kepada kami Abu Ma'mar, dia berkata menceritakan kepada kami Abdul Waris, dia berkata menceritakan kepada kami Abdul Aziz dari Anas bin Malik, ya, sahabat Nabi yang waktu itu masih kecil, ya. Dia mengatakan qadamun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinatu wa laysa lahu khadim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali datang ke kota Madinah itu beliau tidak punya pembantu. Kata Anas bin Malik, wa laysa lahu khadim. Beliau belum punya pembantu. Jadi ketika hijrah, ya, tahun ke-13 kenabian beliau, waktu itu umur beliau 53, ya kan, umur 40 diangkat menjadi nabi dan rasul, masih di Mekah ini, terus sampai 13 tahun menanamkan, mengajarkan tauhid. Wis ndak ngajari apa-apa, pokoknya tauhid ditanamkan dulu selama 13 tahun. Nah, kemudian ada perintah hijrah, beliau hijrah ke Madinah. Saat itu ndak punya pembantu, belum punya pembantu. Fa khada Abu Talha biyadi, lalu Abu Talha mengajak aku. Fantalaqa bi hatta adkhalani ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mengajak aku pergi menemui atau ke rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi digandeng ini Anas bin Malik. Jadi ibunya namanya Ummu Sulaim, ya kan? Ummu Sulaim ini menikah 3 orang, sampai 3 orang, yaitu pertama Malik, kemudian meninggal dunia, kemudian sama Abu Talha. Jadi siapa nih? Anas ini anak gawan, anak gawan dari suami yang pertama. Nah, ketika Abu Talha ini menjadi suaminya Ummu Sulaim, maka anak gawannya ini dibawa menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian faqala ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, kata Abu Talha, inna Anasan gulamun kaisun labibun. Sesungguhnya yang saya bawa ini, dikenalkan, ini namanya Anas ya Rasulullah. Dia ini seorang anak ya, hulam itu remaja, bukan balita, juga bukan
pria dewasa, tapi gulam, remaja awal, ya usia SMP itu Pak, remaja awal. Dan remaja itu dibagi-bagi, remaja awal, menengah, kemudian dewasa. Kalau menengah itu SMA, setelah itu kuliah itu dianggap sudah dewasa. Usia-usia segini. Nah ini usia gulam, usia SD kelas 6 atau SMP ini. Ini remaja Anas ini ya Rasulullah, remaja yang kayis, cerdas ini anaknya. Dan Labib, dia ini cerdik. Ya. Cerdas, cerdik, cekatan. Jadi punya sifat-sifat positif disebutkan oleh Tolha, ya, kelebihan daripada Anas ini. Falyahdumka, maka jadikanlah dia ya bantu-bantu engkau ya Rasulullah, jadikan pembantumu. Qala fakhodamtuhu fis safar wal hadr, kata Anas bin Malik, lalu aku pun resmi menjadi pembantunya Rasulullah, dan saya biasa membantu keperluan Rasulullah ketika beliau sedang safar bepergian atau ketika sedang di rumah. Jadi Anas bin Malik ini termasuk apa ya istilahnya, bahasa Jawanya itu ngintil gitu loh Pak, generasi ngintil. Makanya beliau ini nomor 3 banyak meriwayatkan hadis dari Nabi, karena ikut terus. Nabi pergi bepergian, dia ikut bareng, ya, membawa perbekalannya, nanti di jalan mempersiapkan apa air wudhunya beliau. Makanya banyak riwayat-riwayat dari Anas bin Malik tentang bagaimana cara wudhu, bagaimana ketika Rasulullah safar, ketika buang hajat dan seterusnya. Nah kalau Abu Hurairah itu santri pertamanya Rasulullah yang mondok. Ya kalau sekarang itu istilahnya Rasulullah itu buka pesantren gitu ya. Santrinya ini Abu Hurairah, disebut Ahlus Suffah. Ada beberapa puluh sahabat yang tidur di Masjid Nabawi. Ya, masjid yang sekarang, masjidnya sekarang masih ada, dan itu diteruskan Pak sampai sekarang, sampai perkuliahan S1 di sana ada gratis di Masjid Nabawi ya, bukan apa itu, bukan Universitas Islam Madinah, bukan, beda lagi, di komplek masjid. Nah itu di lantai berapa gitu. Nah itu Abu Hurairah nomor 1. Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis. Nomor 2 Aisyah radhiyallahu anha. Nomor 3 Anas bin Malik ini, karena ini generasi ngintil ya, ikut terus kemana Rasulullah pergi. Baik kata Anas, baik beliau pergi maupun beliau di rumah, saya selalu membantu melayani beliau. Maqdamahu Madinah hatta tufiyah sallallahu alaihi wasallam. Sejak beliau pertama kali menginjakkan kaki di kota Madinah sampai beliau wafat, saya itu terus bersama Rasulullah. Ini pembantu setia, 10 tahun berarti bersama Rasulullah, karena Rasulullah di Madinah itu ya hidup selama 10 tahun, ya kan, 23 tahun masa beliau jadi Nabi dan Rasul, ya. Jadi 10 tahun bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Anas ini sampai beliau wafat. Maqala li an syai'in sona'tuhu, beliau tidak pernah mengatakan ya kepada sesuatu yang aku lakukan, yang aku kerjakan. Beliau tidak pernah komentar, lima sonatu hadza hakada, kenapa kamu melakukan ini,
Tidak pernah protes. Rasul tidak pernah rewel, tidak pernah menilai buruk apa yang saya kerjakan. Ini kan cakap ini Pak, bagus prestasinya Anas ini. Artinya Pak, Rasulullah tidak pernah kecewa dengan hasil kerjanya Anas, walaupun Anas ini masih usia belia, remaja. Itu tadi modalnya yang sudah diomongkan sama Tolha tadi, ini anak cerdas ya Rasulullah, cekatan, ya cerdik, akas gitu ya, kalau bahasa Jawanya akas, cekatan, wis cerdas, pinter ya, cekatan, ringan tangan. Jadi belum diperintah apa itu ngerti gitu loh, maunya majikan itu apa gitu. Oh kalau mau pergi, oh disiapkan ini kendaraannya, pakaiannya, makanannya, udah dicepakno kabeh gitu, ndak usah disuruh. Makanya kata Anas, Rasulullah itu tidak pernah komplain. Kenapa? Di samping Rasulullah itu adalah manusia yang sangat menjaga perkataan. Yang kedua, karyawannya atau pegawainya, pembantunya ini wis ngerti dewe lah gitu, sudah paham tugas dan kewajibannya. Kemudian yang kedua, wala qala li syai'in lima asna'hu, dan beliau ketika saya belum mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu, ala sona'ta hada hakada, beliau tidak juga menuntut, mengapa kok ini belum kau kerjakan, kenapa ini belum kamu laksanakan. Nah begitu. Jadi ketika saya belum mengerjakan atau tidak mengerjakan apa yang diperintahkan oleh beliau, beliau itu tidak menuntut. Loh, kok durung dikerjakno ae, ket mau nandi wae, ndak begitu. Ndak begitu. Ya. Itulah para jamaah yang dirahmati oleh Allah, perlakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pembantunya. Tidak pernah rewel, jadi juragan, tidak pernah ngomel-ngomel, rewel, protes, bahkan apalagi mencela pekerjaan pembantunya, ndak. Ini jarang Pak ditemui pada kehidupan kita sekarang. Kenapa? Ini manusia terbaik, ya. Contoh juragan terbaik, pembantu terbaik. Kalau Allah bikin contoh itu gak tanggung-tanggung, sampai kiamat gak ada tandingannya. Ada yang bisa menandingi kebaikan juragan model Rasulullah? Tidak ada. Ada yang bisa menandingi apa, pembantu yang cerdas, yang akas seperti Anas bin Malik ini? Tidak ada. Maka yang namanya contoh itu yang terbaik. Lah kita diperintah oleh Allah untuk mencontoh, meskipun tidak plek sama 100%, dan itu tidak mungkin. Ketika kita jadi juragan, ya, jadi majikan, mencontohlah Rasulullah adabnya kepada pembantu. Ketika ada di antara kita yang menjadi pembantu, contohlah Anas bin Malik, ngerti sendiri tugas dan kewajibannya tanpa disuruh-suruh, sehingga hubungan harmonis Pak antara majikan dan apa ini karyawan atau pembantu. Jadi nggak ada istilahnya pembantu nuntut bayaran munda gitu, ndak, ngerti dewe majikan kok nek kerjamu gena wis gak ada ngomong tak undai gitu loh. Nah begitu para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Ini pelajaran pagi hari ini, mudah-mudahan ketika kita diamanai punya pembantu, karyawan dan lain sebagainya, perlakukanlah dengan baik. Apalagi jangan sampai mendolimi, nanti dituntut di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.